Selamat malam, penjaga lampu. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang tenang. Matikan lampu, atau biarkan tetap menyala. Karena ini adalah cerita sebelum lampu mati. Raka pindah ke kos itu bukan karena suka, tapi karena butuh. Lokasinya dekat kantor, harganya murah, dan yang paling penting, dia bisa langsung masuk tanpa banyak syarat. Bangunannya tua, cat dinding putihnya sudah berubah jadi krem kusam. Lorong kos sempit, dan kalau malam, bau lembabnya naik pelan-pelan dari lantai. Lampu lorong sering mati sebelah. Kadang menyala, kadang tidak. Kalau malam, bayangan pintu kamar jadi panjang. Seolah-olah ada sesuatu yang berdiri, menunggu, tapi tidak pernah benar-benar kelihatan. Kamar Raka nomor 7. Paling ujung. Tepat sebelum kamar mandi bersama, ibuku sempat bilang, kalau kamar paling ujung itu agak sepi. Raka cuma mengangguk. Sepi justru bagus buat dia. Hari pertama berjalan normal. Hari kedua juga. Raka berangkat pagi, pulang malam. Makan seadanya. Tidur cepat. Dia bukan orang yang gampang takut. Dan bukan tipe yang percaya cerita aneh. Buat Raka, semua pasti ada penjelasannya. Sampai malam ketiga. Sekitar jam 1:30 pagi, Raka terbangun. Matanya langsung terbuka. Bukan karena mimpi. Bukan karena suara. Tapi karena cahaya. Lampu kamarnya menyala. Raka duduk di kasur. Beberapa detik dia cuma diam. Otaknya masih setengah sadar. Lupa matiin, gumamnya pelan. Dia berdiri, menekan saklar. Kelik. Gelap, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Teratur. Menenangkan. Raka kembali ke kasur. Menarik selimut. Memejamkan mata. Belum 5 menit. Lampu itu menyala lagi. Kali ini, Raka tidak langsung bergerak. Dia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar. Cahaya lampu terasa lebih terang dari sebelumnya. Atau mungkin, matanya saja yang belum siap. Raka duduk. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia berdiri, mendekati saklar. Dicek. Tidak longgar. Normal. Pintu kamar juga masih terkunci dari dalam. Raka berdiri cukup lama sebelum akhirnya mematikan lampu lagi. Malam itu, dia tidur dengan posisi menghadap tembok. Punggungnya kaku. Dan tak kenapa, dia tidak berani membalikkan badan. Besoknya, Raka cerita ke teman kantor. Mereka menertawakannya. Kos tua, Rak. Wajar, kata salah satu dari mereka. Raka ikut ketawa. Dia juga ingin percaya itu. Hari keempat berjalan biasa. Sampai malam kelima. Raka pulang hampir jam 3 pagi. Badan capek. Kepala berat. Begitu pintu kamar dibuka, lampu sudah menyala. Raka berhenti di ambang pintu. Ingatannya jelas. Sebelum berangkat kerja, lampu sudah mati. Dia masuk perlahan. Menutup pintu di belakangnya. Kamarnya kelihatan sama. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang hilang. Tapi kasurnya berantakan. Bukan seperti habis ditiduri, tapi seperti habis diduduki lama.
Seperti tertekan di satu sisi. Ada lekukan jelas, seolah berat tubuh masih tertinggal di sana. Raka berdiri. Lama. Lalu, dengan suara kecil, hampir seperti berbisik, dia berkata, "Siapa sih?" Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Raka menarik napas panjang. Mencoba tenang. "Mungkin gue kecapean," katanya ke diri sendiri. Kasur dirapikan. Baju diganti. Malam itu, Raka memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Sekitar jam 4 pagi, Raka terbangun lagi. Lampu mati. Padahal sebelumnya menyala. Kipas angin masih berputar. Tapi udara kamar terasa berbeda. Lebih berat. Lebih pengap. Seperti ruangan yang terlalu kecil untuk bernapas. Raka mencoba bangun untuk menyalakan lampu. Tapi tubuhnya terasa berat. Bukan lumpuh. Masih bisa bergerak sedikit. Lalu dia mendengar sesuatu. Napas. Pelan. Dalam. Bukan napasnya. Sumbernya dari arah ujung kasur. Raka menahan napas. Telinganya terasa panas. Jantungnya berdetak terlalu keras. Dalam gelap, dia melihat bayangan. Lebih gelap dari gelap kamar. Duduk. Diam. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Tapi Raka tahu, itu menghadap ke arahnya. Lalu suara itu terdengar. "Tenang. Rendah. Kamu selalu matiin lampu." Air mata Raka jatuh tanpa suara. Bayangan itu berdiri. 1 langkah. 2 langkah. Mendekat. Dan tiba-tiba, lampu menyala sendiri. Raka langsung terduduk. Napasnya tersengal. Kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kasur, lekukan di sampingnya masih ada. Paginya, Raka langsung berkemas. Tidak mandi. Tidak sarapan. Barang dimasukkan asal. Tas ditutup seadanya. Saat keluar kamar, ibu kos melihatnya. "Loh, Mas, pindah?" Tanyanya heran. Raka mengangguk. "Kamarnya panas, Bu." Ibu kos diam sebentar. Lalu berkata pelan, "Iya, kamar 7 emang gak betah kalau gelap." Raka tidak menjawab. Dia langsung pergi. Beberapa minggu setelah pindah, Raka mulai bisa tidur normal lagi. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Kalau tidur sendirian, lampu harus menyala. Kalau mati listrik, dia tidak bisa tidur. Bukan karena takut gelap, tapi karena setiap kali kamar gelap total, Raka selalu merasa ada seseorang yang sedang duduk diam, menunggu. Tepat di ujung kasurnya. Jadi, malam ini, kamu tidur dengan lampu menyala atau mati?